Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Teman-teman, 2024 ini sudah di depan mata. Tidak terasa Agustus ini, 17 Agustus 2023, kita akan merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi seharusnya menjelang kemerdekaan seperti ini, kita harus sudah resik-resik lingkungan, resik-resik kawasan. Jangan sampai ada yang tidak gembira, tidak bahagia menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Kita akan mengingat bagaimana perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu tapi sepertinya di beberapa daerah rasa nasionalisme, rasa patriotisme ini sudah mulai bergeser dari anak-anak muda. Tidak ada rasa gegap gempitannya, hanya hura-huranya saja. Lomba-lombanya oke, kemudian pentas-pentas seninya oke, tetapi lingkungannya dibiarkan kotor, dibiarkan kumuh. Tidak ada keinginan untuk kerja bakti, besik-besik, resik-resik gitu. Nah, ini kembali kepada siapa? Kembali kepada pemimpin masing-masing kawasan. Kalau RT-nya sregep, kalau RT-nya itu mau mengajak masyarakatnya untuk seguyup bersatu, ayo kita wong Indonesia seperti dulu, kita resik-resik kerja bakti, pasti lingkungannya bersih. Kalau RW-nya itu juga mampu mengkoordinir semua RT, ayo kita serak bersama, bikin desa kita ini desa yang bersih, rapi, tertata, pasti desanya akan bersih. Apalagi menjelang 17 Agustus. Kalau kemudian pamong-pamong desanya, perangkat desa, ada kami tua, ada modin, ada kaur kesra, ada segala macam, bersatu mampu menjalankan perannya di masing-masing kawasan, tentu nggak ada sampah-sampah berserakan di pinggir jalan, nggak ada selokan sampai mampet baunya kemana-mana, nggak ada orang nggak bisa sekolah hanya gara-gara nggak punya duit, nggak ada orang yang BLT itu justru diberikan kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang menerima malah nggak menerima. Kalau kepala desanya itu peka, peduli, cerdas, paham situasi dan kondisi rakyatnya, pasti semua rakyat di desanya sejahtera. Kalau kepala desa itu amanah, kemudian mementingkan hajat hidup warga desanya, pasti desanya juga pembangunan akan merata di semua bidang. Nah, ini teman-teman, betapa pentingnya memilih seorang pemimpin. Karena hajat hidup kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat ditentukan 5 tahun ke depan kepemimpinannya. Negara ini kaya raya, bangsa ini kaya raya, sumber daya manusianya, potensi sumber daya alamnya, semuanya ada. Coba kita lihat sekeliling kita, di desa kita, sekitar kita saja. Kita menaburkan benih apa, semua tukul jadi tumbuhan yang subur. Betapa suburnya Indonesia ini. Memilih pemimpin itu sangat penting, bahkan dari mulai tingkat RT, RW, perangkat desa, BPD, kepala desa, DPR, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden. Tidak ada yang tidak penting. Semuanya kita pilih benar-benar orang yang mampu memimpin dan mendidik masyarakatnya menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang punya kesetiakawanan, masyarakat yang punya toleransi, masyarakat yang hidup secara gotong royong, masyarakat yang saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, masyarakat yang saling peduli, masyarakat yang selalu berbaik sangka terhadap tetangga sesama. Ini peran dari seorang pemimpin untuk mendidik masyarakatnya. Di samping itu, semua potensi bersumber dari anggaran. Teman-teman, terutama teman-teman sahabat milenial dimanapun berada, desa punya duit, bahkan anggaran desa sekarang ini di era kepemimpinan Pak Jokowi digelontorkan bermiliar-miliar. Coba ada teman-teman yang tanya-tanya kepada desa, anggarannya turah-turah, nggak ada. Desa sekarang ini nggak punya duit, itu nggak ada. Justru kepala desa bingung menggunakan anggarannya. Inilah peran generasi muda. Kalau kepala desanya itu progresif, visioner, pasti di desanya semua ditata dengan rapi dan bersih. Karena anggaran desa itu luweh-luweh. Pak Jokowi sangat memperhatikan kesejahteraan desa. Ada dana alokasi desa yang langsung ditransfer ke rekening desa. Dan kepala desa berhak menggunakan duit itu semaunya sendiri.
asalkan sesuai dengan aturan dan ada asas transparansi publik. Jadi semua bisa diakses oleh masyarakat, semua untuk kesejahteraan masyarakat, ada aturannya, ada pedoman penggunaan anggarannya, semua boleh dilakukan. Dan yang penting teman-teman, semua anggaran itu bersumber dari rakyat. Makanya memilih pemimpin itu penting, itu duitnya duit kita, duit rakyat sendiri, bayar pajak kendaraan bermotor, bayar pajak bumi dan bangunan, bayar pajak ketika kita makan di restoran, bayar pajak ketika kita di perbankan, kita setiap bulan ada pungutan-pungutan, semua itu duitnya kita sendiri, bukan duit dari genderuwo, bukan duit dari jin, bukan, itu duitnya masyarakat. Untuk itu memilih pemimpin itu penting banget. Jangan pertaruhkan nasib kita 5 tahun ke depan hanya dengan uang 50.000, 100.000, 200.000, 300.000. Kita harus cermat dan teliti siapa yang kita pilih. Kabupaten Kudus anggarannya hampir 3 triliun. Kalau bisa diakses itu silahkan itu. Pokoknya 2 triliun lebih anggarannya. Dan semua itu adalah uang kita. Jangan boleh dihambur-hamburkan. Masa anggaran triliunan kok kali je kumuh, jembatan-jembatan pirang-pirang tahun ora tau dicet, kemudian pendidikan masih mahal, kemudian masyarakat misalnya di mana-mana masih ada keluhan. Tidak boleh, semua harus sejahtera. Karena ini filosofi yang disampaikan oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Pak Jokowi, itu masyarakat harus sejahtera, adil dan merata. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu wajib diaplikasikan oleh seluruh pemimpin di muka bumi Indonesia ini. Untuk itu penting banget memilih pemimpin. Kenali dulu, paham karakternya, paham track recordnya, paham jam terbangnya, dan jangan sampai kita mempertaruhkan masa depan bangsa ini hanya gara-gara uang Rp1, Rp2 yang selalu kita belanjakan langsung habis, tidak ada bekasnya, tapi 5 tahun membekas. Bagaimana kita melihat apakah di daerah kita, di kabupaten kita, di kota kita, di lingkungan kita sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kenapa banyak ketimpangan sosial di sana sini? Kenapa pelayanan publik banyak yang tidak transparan, banyak yang dimain-mainkan? Kenapa harus terjadi ini? Kenapa harus terjadi seperti itu? Itu semua berawal dari kesalahan kita memilih pemimpin. Untuk itu, memilih pemimpin yang baik, memilih pemimpin yang amanah, memilih pemimpin yang SDM-nya cerdas, pinter, kober, bener, itu penting. Kita sudah tahu kok karakter seseorang dari kesehariannya. Tanyakan kepada yang dekat-dekat dengan mereka, tanyakan dengan teman-teman yang bergaul dengan mereka, seperti apa sih kepemimpinan beliau. Semuanya nanti seluruh Indonesia akan memilih pemimpin di tahun 2024. Seluruh Indonesia, ingat. Dan semuanya nanti berkaitan dengan pertaruhan masa depan bangsa dan negara. Karena setiap wilayah ada anggaran yang harus dijalankan untuk mensejahterakan masyarakat. Setiap kabupaten kota ada duit triliunan yang harus digunakan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Di Indonesia ini ada ratusan ribu triliun yang sudah digunakan. Makanya kita bisa membedakan. Pak Jokowi jadi presiden 10 tahun, kok iso ngalahno yang pernah jadi presiden 30 tahun misalnya. 10 tahun yang lalu ngapain saja misalnya. Karena kita melihat Pak Jokowi serius membangun bangsa ini. Pak Jokowi benar-benar mensejahterakan bangsa. Siapa sih di era sekarang ini yang nggak dapat bantuan? Semua dapat bantuan. Bantuan apapun dipermudah. Tinggal kalau pemerintah pusat menginstruksikan supaya seperti ini, pemerintah daerahnya kok pemimpinnya nggak cerdas, ya nggak connect. Makanya harus benar-benar dari mulai RT, RW, perangkat desa, kepala desa, BPD, ketua DPRD, anggota DPRD, bupati, sak pengisore, sak kepala dinas sebagainya harus connect sama-sama bersatu untuk membangun bangsa, mensejahterakan bangsa. Teman-teman generasi milenial, ayo kita gunakan hak politik kita untuk memilih pemimpin dengan baik dan seksama. Dan teman-teman yang sudah senior, yang sudah sepuh-sepuh, mari di semua tempat kita mengedukasi warga. Jangan hanya memilih dengan uang. Kadang-kadang kita itu
Menyayangkan sekali orang-orang yang sudah sepuh, yang sudah makan asam garam kehidupan justru malah memprovokasi warga. Wes, gak usah milih sopo-sopo, yang penting nganggo duitnya akeh dicoblos. Ini tidak mendidik masyarakat. Kita tidak mau era-era itu terulang kembali. Cukup 5 tahun kemarin, 5 tahun yang lalu kita benar-benar jangan sampai salah memilih pemimpin. Ayo ke depan kita memilih pemimpin benar-benar yang cermat, yang tepat, yang benar-benar bisa kita harapkan untuk membangun generasi kita menjadi generasi yang membanggakan, baik di dunia maupun akhirat. Karena sesungguhnya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mensejahterakan rakyatnya secara seimbang dunia dan akhiratnya. Kita sudah melihat sekarang ini anak-anak muda bagaimana di era sekarang ini musola, masjid sudah sepi dari jamaah. Adanya itu hanya kalau pengajian besar, panggungnya gede, duitnya ratusan juta, mereka seneng masuk. Tapi untuk sehari-hari ke musola, ke masjid sepi. Misalnya jamaat gereja, anak-anak muda tidak boleh jarang, harus penuh. Semua harus menjalankan keyakinan dan agamanya masing-masing dengan sregep dan penuh tanggung jawab. Inilah tugas pemimpin adalah satu, mendidik masyarakat, mendidik rakyat. Yang dua, membangun fisik, psikis, dan mental rakyat atau masyarakat. Yang ketiga, menjadi teladan bagi rakyatnya. Ini, coba kita melihat ke depan. 2024 hasil dari pileg, pilpres, pilkada yang dilaksanakan serentak 2024 mudah-mudahan menghasilkan pemimpin yang baik, yang amanah, yang mampu menjalankan pemerintahan untuk mensejahterakan bangsa dan negara. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Gunakan hak pilih Anda dengan sebaik-baiknya.